hadirkan, ini dia Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait lagi-lagi hadir di pagi-pagi ambiar. Selalu membahas tentang tentu saja hak dari anak-anak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Itu demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Ini juga menjadi edukasi buat kita semua. Bang Aris Merdeka Sirait, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sama-sama. sudah menyempatkan waktunya datang. Terima kasih Ibu Dewi. Boleh silakan duduk Bang Aris Merdeka Sirait. Ini kita tahu ya menjadi viral sekali di media sosial, bukan hanya dibahas di Indonesia oleh para orang tua, oleh para followersnya. Ria Ricis ketika ia mengajak sang putri Moana bersama dengan sang suami naik jet ski. Ria Ricis dan suami pakai pelampung, tapi Moananya nggak pakai pelampung. Dibahas bukan cuma di Indonesia karena media asing pun menyoroti hal ini. Dari mulai Amerika Serikat, media asing di sana, kemudian juga media di China juga membahas ini. Tanggapan Bang Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Nasional Perlindungan Anak menanggapi kasus ini. Pertama tentu saya ingin jelaskan dulu bahwa setiap anak di belahan dunia itu berhak untuk menikmati waktu luang dan rekreasi. Itu yang dilakukan sebenarnya. Tapi ada batasan-batasan. Persyaratan-persyaratan misalnya memberikan kenyamanan ya, kalau misalnya itu dapat membahayakan anak itu sendiri misalnya. Misalnya ya dengan jet ski itu kan kita lihat tayangannya itu tanpa pelampung misalnya, tanpa pengaman dan sebagainya, dan semua publik pasti akan khawatir terhadap itu. Nah, jangan heran kalau publik itu memberikan respon karena ketika itu ditayangkan viral dan sebagainya, itu anak itu sudah miliknya publik. Jadi kalau publik memberikan komentar itu adalah kewajiban orang tua, kewajiban Ibu Dewi, kemudian Rian, Pak Nazar dan kawan-kawan semua, itu kewajiban. Kalau kita membiarkan itu berarti kita ikut serta mencelakakan anak itu. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi tidak mempersoalkan bahwa dia akan menikmati keindahan laut dan sebagainya, tapi ada persyaratan-persyaratan itu. Jadi kalau itu tidak dipenuhi maka itu pelanggaran terhadap hak anak itu loh. Bang Aris Merdeka Sirait, tadi ada statement dari Bang Aris bilang bahwa ketika anak ini menjadi viral di media sosial, ini menjadi publik. Maksudnya apa Bang? Itu kan anak menjadi yang tetap konsumsi publik. Menjadi konsumsi publik, tapi kan tetap saja bahwa kewenangan ada di orang tuanya. Apapun yang dilakukan adalah hak orang tuanya. Betul. Jadi ketika itu ditayangkan dan kemudian itu kepada publik, anak itu posisinya sudah milik publik. Sudah milik publik. Ketika ditayangkan anak itu sudah milik publik. Iya, jadi kalau ada Rian memkomentarin itu karena khawatir dan sebagainya, itu wajib Rian lakukan, wajib saya lakukan. Jadi kalau saya ikut membiarkan itu berarti membiarkan anak itu kena bahaya. Iya, terancam bahaya dan sebagainya. Apalagi ya naik jet ski itu orang dewasa aja persyaratannya harus pakai pelampung toh. Ini anak-anak 5 bulan. Ibunya teriak-teriak gitu loh. Anaknya itu secara psikologis kalau diperiksa apakah dia stres atau tidak, nanti kita lihat dulu gitu loh kan. Itu loh. Jadi menurut saya mendidik anak, memberikan kesempatan menikmati waktu luang rekreasi itu adalah hak anak. Tetapi ada syarat-syaratnya seperti itu. Jangan sampai mengancam keselamatan anak itu sendiri. Nah apalagi kalau ya kita tahu kan di Ricis ini kan YouTuber ya. 38 juta ya. 38 juta. Jadi orang juga bisa menilai kan bahwa itu apakah demi konten atau tidak. Kalau itu demi konten, Komnas Perlindungan Anak akan mengatakan itu dan setia mengatakan itu dan konsisten mengatakan itu eksploitasi. Baik, tapi apakah sebelum menyebut itu eksploitasi, apakah ada komunikasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Ria Ricis sebagai seorang YouTuber dengan platform yang sangat begitu besar, 38 juta subscribers di YouTube-nya? Sama sekali tidak dikomunikasikan. Artinya seolah-olah itu adalah soal otoritas mereka sendiri. Padahal harus disadarkan kepada publik, ketika kita memunculkan itu kepada publik, itu milik publik loh. Bahwa dia bukan orang tua biologisnya, iya ya toh. Orang tua biologisnya ada Ricis toh, ya. Tetapi publik itu jangan dihambat untuk memberikan komentar. Oke, ini saya baru itu dengar keselamatan anak demi kepentingan ini. anak. Ketika anak sudah dimunculkan ke publik, berarti itu sudah menjadi milik publik. Ini adalah pernyataan dari Aris Merdeka Sirait. Jadi pada akhirnya juga banyak selebriti yang memutuskan memang tidak memunculkan wajah anaknya atau memberikan stiker pada wajah anaknya. Itu banyak di media sosial terjadi. Betul. Ya? Oke, itu adalah keputusan mereka. Kita mau kasih lihat juga ini komentar dari netizen ketika melihat aksi dari Ria Ricis berserta sang suami
suami membawa Moana naik jet ski. Bayinya nggak dilengkapi dengan safety guard, seriously? Setahu saya kalau anak diam seperti itu bukan berarti anak oke-oke aja ya. Mungkin diam karena stres atau overstimulasi. Cemiung. Tidak safety sama sekali, tanpa pengaman dan pelampung sama sekali. Kalau ada ombak auto terlempar ke laut. Duh, tanpa pengaman sama sekali sangat berbahaya. Meleng persekian detik saja seumur hidup bisa diliputi penyesalan. Biar orang tua lain juga belajar dan teredukasi atas arahan Komnas Anak. Apalagi public figure teladan untuk masyarakat. Lalu Sudah. Bagaimana menurut Pak Aris sendiri? Iya, saya kira saya sangat setuju. Dan itu artinya harus direspon dengan baik ya. Jangan itu dianggap sebagai Ikut campur urusan Iya, orang. ya, betul. Nah, saya kira ini harus menjadi pertimbangan utama dari keluarga Ricis itu dan keluarga-keluarga lain dan kalangan selebriti yang lain ya. Memunculkan minat bakat anak gitu ya. Tidak dengan cara-cara seperti ini. Masih bisa kok ada namanya metodologi yang lain ya. Memberikan kesempatan anak untuk memunculkan kreativitasnya dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan itu kalaupun itu akan dipublish ya, tetapi itu tidak memunculkan anggapan bahwa atau tuduhan eksploitasi gitu loh. Kalau Itu saya kan adegan yang sangat berbahaya iya, ya. apalagi tadi itu kan semua komentarnya kan sayang anak sebenarnya kan. Kalau misalnya terjadi begini siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi sekali lagi menurut saya untuk Ricis ya dengan penuh rasa hormat saya ya terima aja komentar orang lain supaya perbaikan di dalam mendidik dan pola asuh yang baik. Kritik yang membangun kurang lebih seperti itu ya. Tapi Bang Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak tadi ada komentar bilang bahwa kalau anak itu diam bisa jadi overstress atau overstimulasi. Maksudnya? Oh iya bisa saja karena dia kan belum bisa berkomunikasi secara verbal ya. Dia menyimpan di dalam memorinya. Jadi jangan kita tempatkan seolah-olah anak itu tidak ngerti apa-apa. Mungkin komunikasinya berbeda. Kalau kita bisa ngomong langsung, kalau anak misalnya dia minta makan, dia nangis. Dia sakit. Dia lagi senang dia bisa ceria, betul, berteriak seperti itu. suaranya gitu. Iya. Tapi Sama ketika seperti dia yang takut, kita lihat di jet ski itu kan. Bagaimana seorang ibu itu teriak-teriak anaknya tenang aja di antara. Oh itu bukan berarti dia tenang ya? Wah belum tentu. Oke, baik. Kita mau kasih lihat ini juga ada klarifikasi dari seorang Ria Ricis, nanti Bang Aris Merdeka Sirait boleh tanggapi juga. Bang Aris Merdeka Sirait, dia bilang dengan pertimbangan yang matang, hanya 10 menit dengan ombak yang tidak begitu ganas ya, tenang gitu, dan tidak jauh. Gimana tanggapannya? Rian, ini bukan soal durasi ya. Apakah tenang atau tidak tenang laut itu. Bahwa persyaratan utama apalagi anak balita itu harus ada pengaman gitu loh. Ini bukan karena kencangnya ombak dan sebagainya. Tetapi saya sendiri aja melihat gambar itu, tayangan itu, saya itu miris ngeliatnya. khawatir gitu loh. Iya. Karena kecelakaan itu bukan karena dia durasinya panjang naik ski, bisa saja pada saat naik, pada saat dia baru melaksanakan atau kegiatan itu dan kapan musibah aja bisa. Iya. Itu loh maksud saya menjaga anak itu bukan hanya karena ini aman atau tidak dan sebagainya. Apakah dia sudah pernah melakukan ini 5 bulan loh, Nazar, 5 bulan saya khawatir karena Apalagi saya kan punya angin laut ya Pak. Iya. Orang dewasa aja kena angin laut bisa masuk angin apalagi anak kecil. Benar. Karena orang dewasa pun naik jet ski itu harus pakai pelampung. Safety. Itu persyaratan. Kalau itu tidak boleh gitu. Oke, baik. Kita mau kasih lihat juga ini ada tanggapan dari seorang dokter atas aksi yang dilakukan oleh Ria Ricis dan juga sang suami untuk anaknya Moana saat naik jet ski. Taken baby syndrome, itu sindromnya ya. Secara keilmuan sudah dijelaskan oleh sang dokter. Harus didengar oleh orang tua. Ya. Siapa namanya tadi? Ria Ricis. Ria Ricis itu harus didengar ya. Dan juga calon orang tua. Iya, karena itu silakan aja kalau mau diperiksa bahwa ada guncangan atau tidak seperti apa yang dikatakan oleh psikolog tadi. Jadi itu harus menjadi perhatian kita. Nah inilah yang menyebabkan media asing itu memberi respon. Karena itu menurut dia tidak wajar gitu, tidak lazim gitu. Ya, itu yang membuat. Nggak mungkin mereka berkomentar kalau itu baik gitu kan. Paling komentarnya baik dan seterusnya kan gitu. Apalagi Ria Ricis tadi menyebutkan bahwa tidak masalah. Ini pasti akan menjadi kontra buat mereka yang menonton kita. Berarti tandanya kan sudah mengerti dan memahami.
Iya. Betul, ada itu. awareness-nya Iya, ya itu bahwa yang- ternyata akan ada komentar seperti ini pada Betul, akhirnya. betul. Oke, baik. Kenapa masih dilakukan gitu? Bang Aris Merdeka Sirait, apa yang mau disampaikan untuk orang tua, khususnya para selebriti, di mana mereka punya followers banyak, punya anak, punya followers banyak, punya platform yang besar di media sosial, yang semoga bisa jadi bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan bagi orang tua lainnya. Dan juga buat orang tua yang di luar, maksudnya orang tua artis atau orang tua Iya, siapapun, iya. public figure lah ya, orang tua yang bukan, yang orang umum biasa pun juga bisa Silakan. gitu. Nah, pertama tentu saya ingin sampaikan bahwa setiap anak di belahan dunia ini termasuk di Indonesia itu punya hak yang fundamental untuk menikmati waktu luang Ya. dan rekreasi itu ditentukan di konvensi internasional tentang hak anak ya. Lalu kemudian yang kedua, setiap anak punya hak untuk mengembangkan bakat minatnya. Ya. Kalau memang mau mengembangkan bakat minat, apakah itu mau konten dan sebagainya, tentu berdasarkan perkembangan anak-anak itu sendiri gitu. Jangan memperkenalkan demi konten seperti apa yang dilakukan oleh Harry Ricis itu. Iya, seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan Pak Nasar untuk kegiatan Yang positif anak seperti ya. apa? Pola pengasuhan, pola Betul, permainan dan betul, banyak betul. kok di Indonesia. Bisa saja juga menggunakan yang bernuansa tradisional dan sebagainya, itu demi mendidik anak gitu loh. Jadi saya kira saya pesan kita kepada semua publik, bukan hanya kalangan selebriti, tetapi semua orang tua di Indonesia, didiklah anak dan asuhlah anak berdasarkan kebutuhan dasarnya, perkembangannya, kebutuhannya, Dengan cara dan jangan edukasi yang baik dieksploitasi gitu ya, Pak. gitu. Ya, saya harus mengatakan ini tegas, jangan eksploitasi anak ya, jangan manfaatkan anak untuk kepentingan orang dewasa. Baik, terima kasih banyak Bang Aris Merdeka Sirait. Semoga tentu saja ini menjadi edukasi buat siapapun, buat orang tua, calon orang tua untuk kedepannya seperti apa, khususnya selebriti yang paham betul bahwa ia memiliki begitu banyak fans dan juga followers di media sosial ya. Dan berbicara mengenai seorang anak, kita juga akan lihat perjuangan seorang anak. 12 tahun ia mengurus ibunda tercinta yang terguncang secara mental setelah ditinggal sang suami. Dia adalah Tiko. Ini menjadi viral di media sosial dan pada akhirnya ada seorang YouTuber yang menemukan Tiko dengan kondisi rumah selama 12 tahun tanpa listrik, tanpa air. Siapakah sosok YouTuber tersebut? Kita saksikan profilnya. Di bagi-bagi yang biar kita hadirkan, ini dia sang YouTuber, ada Bang Breu dan juga Ketua RT tempat di mana Tiko tinggal. Kita hadirkan, ini dia Bang Breu dan juga Pak Yoyo. Bang Breu, sang YouTuber dan juga Pak Yoyo, Ketua RT tempat Tiko tinggal. Sorry. Pak Noves. Pak Noves, Pak mohon maaf ya. Noves. Pak Ketua Noves. RT ya? Betul. Ketua RT di mana Tiko tinggal di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Betul ya? Oke, baik. Dan Kita ini Bang Ber. Bang Breu. Bang Breu. Breu. Bang Breu ya. Breu. Kita mau Oh, kasih. aku sudah subscribe kamu. Oh, makasih. Oh, kamu nonton juga YouTube-nya Iya. ya? Karena memang sering datang atau mampir ke rumah-rumah kosong ya? Iya. Sampai akhirnya menemukan Tiko ya? Oke, boleh silakan duduk. Kita mau ngobrol-ngobrol. Silakan Bang Breu. dan Bang Pak Breu Noves. dan juga Pak RT kita panggilnya gitu aja ya boleh ya? Iya. Jadi gimana awalnya Bang Breu menemukan Tiko? Kita tahu kontennya selalu pergi ke rumah-rumah kosong. Tapi awal ketemu Tiko itu gimana? Boleh diceritain? Jadi aku dapat informasi dari teman dan kebetulan memang teman itu bekerja di dekat rumah Tiko. Dan secara fisik dari luar itu memang terlihat serem banget karena balkonnya aja nggak rumah kelihatan. Tidak ditempati gitu ya, Mas. Seperti hutan malah. Oh, balkonnya aja nggak kelihatan? Balkon aja nggak kelihatan dari luar. Oke. Terus teman informasiin kan ke aku dan memang kontenku adalah horor jadi tertarik banget untuk datang langsung. Ketika datang dan memang melihat secara dari luar pun memang serem banget nih. Nanyalah ke Pak RT, ke security segala macam dan menurut informasi masih ada satu keluarga yang tinggal di dalam sana. Satu keluarga yaitu Ibu Eni dan Mas Tiko tanpa listrik dan tanpa air. Yang tadi niatnya mau bikin konten horor, iya akhirnya berubah tahu 180 tentang derajat. kisahnya ya, Mas, ya? Iya, dan ditambah juga ketemu Mas Tiko bercerita kehidupannya. Di Ya, tenda itu ya. di tenda tuh setelah hari kedua. Hari kedua. Jadi setelah dia cerita, ya aku pengen ngebantu, tapi bingung mau ngebantu cara apa nih. Yang ku bisa, yang ku punya cuman sosial media. Jadi ya dengan harapannya seperti ini, harapannya bisa banyak orang yang ngebantu sih. Gitu awalnya. Oke, buat Dan Bang Breu ya. alhamdulillah benar-benar terbantu ya. Alhamdulillah betul ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak, ini menjadi viral, kemudian mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Tapi Bang Breu ketika menemukan kondisi Tiko dan juga ibunda tercinta, Ibu Eni, saat itu kondisinya seperti apa, termasuk rumahnya, di dalamnya? Di dalamnya aku nggak pernah masuk ke dalam. Sampai sekarang pun nggak pernah? Sampai sekarang udah masuk. Setelah pembersihan kan? Iya, setelah pembersihan. Atau pada waktu penjemputan, Mas. Penjemputan. Itu pun kita masuknya ibu setelah ya? Ibu Eni di dalam mobil. Karena Mas Tiko kasih tahu ke kita kalau siapapun yang masuk ke dalam rumah itu dianggap musuh.
Oh. Gitu. Jadi ya aku putuskan gimana caranya bisa lihat ke dalam rumah. Jadi kamera itu aku titipin ke Tiko untuk masuk ke dalam rumah. Iya, sampai akhirnya Mas Tiko ngeliatin ini kamar mandinya, Iya, ini dilihatin ruang semua. tamunya gitu ya Mas Iya ya. betul. Oke, buat Pak RT, kita penasaran. Ini kan selama 12 tahun Tiko mengurus ibunya tanpa listrik, tanpa air. Berarti sebenarnya keberadaan Tiko dan ibunya tinggal di rumah tersebut tanpa listrik dan tanpa air diketahui oleh ketua RT dong harusnya. Benar, memang kami mengetahui ya dari awal Tiko mamahnya dan papanya tinggal di situ. Memang saya kan tinggal dari tahun 72. Cuman saya jadi RT tahun 2015. Jadi ketika saya jadi RT memang kondisinya udah begitu. Semua warga tahu bahwa Tiko dan mamahnya seperti itu ketika berpisah dengan bapaknya. Mungkin ya karena faktor ekonomi, akhirnya kehidupan Tiko seperti itu. Listrik dicabut, air dicabut. Dan Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Di SMP Negeri 90 ya. Ya. Nah perjalanan waktu ke sini ya memang Tiko melakukan kerja serabutan ya. Kadang untuk menghidupi mamahnya ya, Tiko itu membawa surat dari mamahnya buat tetangga. Mohon bantuannya untuk sekadar beli lilin. Sebentar, yang menulis surat Tiko. Mamahnya. Mamanya masih bisa menulis surat. Waktu itu masih kesini sebetulnya pada dasarnya belakangan ini juga 4 tahun ke belakang juga ya masih aktif untuk beli makan, ngambil air. Cuman memang ketika dia masuk ke dalam rumah itu mulai protek. Di luar dia masih bisa berjalan, masih bisa ke pasar. Cuman tetap kalau ketemu orang ya ngomel-ngomel istilah kata gitu ya karena mungkin depresinya ya. Oh, sudah terguncang secara mental ya. Ya, Kita benar. akan cari tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi, kemudian apa yang dilakukan warga. Padahal mereka juga tahu bahwa di situ tinggal satu keluarga tanpa listrik, tanpa air selama 12 tahun. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Hangat. Hidup memang tak selalu sabar.